Karena mulai dari pagi, mulai dari malam dia tidak tidur. Pagi-pagi dia harus ditangkap, disidang, diadili, dianiaya. Seharian dia tidak tidur, semalaman dia tidak tidur. Tapi harus memikul salib kita. Saudara renungkan. Secara ukuran manusia, kalau manusia tidak tidur seharian, maka lebih dari separuh kekuatannya akan hilang. Tapi Yesus, lebih dari kekuatannya hilang. Tapi dia tetap harus memikul salib itu. Berkali-kali dia jatuh, berkali-kali dia jatuh. Di luar sana merayakan Jumat Agung, tidak jadi masalah. Tapi sesuai kebenarannya bukan Jumat Agung. Gereja-gereja lain ada yang merayakan Paskah di hari Minggu, tidak masalah. Toh yang diingati adalah hari Jumat Agung, yang diingati adalah kematian Tuhan Yesus. Paskah toh yang diingati kebangkitan Yesus. Tapi merujuk kepada firman Tuhan, Paskah yang pertama, waktu anak domba disembelih dan darahnya dioleskan ke ambang pintu. Sementara malaikat maut membunuh semua anak sulung, mulai dari binatang sampai ke anak sulung Raja Mesir, Raja Firaun. Di sana ada ratapan, ada tangisan di tanah Gosen. Seharusnya ada ratapan, ada tangisan. Tapi khusus di tanah Gosen, mereka hanya beribadah, memakan domba Paskah di mana darahnya telah dioleskan di ambang pintu. Itulah Paskah pertama. Darah domba dioleskan, di mana-mana terjadi kematian. Tapi yang terdapat darah domba di depan rumahnya, di ambang pintunya, tidak ada ratapan tangisan di sana. Hanya ada ibadah kepada Yahweh. Amin. Jadi saudara jangan takut dengan akhir zaman. Akhir zaman yang diceritakan manusia membuat manusia takut. Kalau saudara takut tentang berita akhir zaman, saudara bukanlah anak Kristus. Akhir zaman adalah kabar baik, di mana Tuhan menjemput saudara dan saya. Di mana kita bertemu dengan Bapa kita. Di mana kita bertemu dengan Sang Pencipta. Seharusnya orang yang sedang jatuh cinta, bertahun-tahun, puluhan tahun tidak bertemu. Jika bertemu, apakah takut atau bahagia? Kalaupun dia menangis, itu tangisan bahagia. Bukan tangisan ketakutan. Tapi banyak orang Kristen yang takut mendengar akhir zaman. Kematian kita sudah ditebus oleh Yesus. Oleh karena itulah hari ini kita merayakan namanya Paskah. Happy Passover, bukan Happy Easter. Amin. Jadi kalau orang-orang di luar mengucapkan Happy Easter, saudara jangan balas. Tapi jangan kutuki. Yang pasti yang keluar dari mulut kita hanya berkat Tuhan. Ingat, gak ada hubungannya Happy Easter dengan Happy Passover. Itu adalah, Happy Easter itu berbeda. Kalau Happy Easter yang diingat apa? Kelinci dan telur. Itu sudah pasti. Itu agamawi. Kristen bukan agamawi. Happy Passover yang diingat apa? Kematian Yesus. Itu perbedaannya. Jadi kalau gereja-gereja memperingati Happy Easter, yang diperayakan adalah kelinci, yang dihebohkan adalah telurnya. Kasihan pengorbanan Tuhan Yesus. Dari pusat, tema hari ini berbicara tentang the veil is torn. Tentang tirai yang
terbelah, tersobek. Mari kita baca di Lukas 23 ayat 44. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Waktu itu kira-kira jam 12:30 hari, lalu gelaplah seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Saudara bayangkan. Di hari yang sama, hari seperti ini, jam 12 siang ini, itu Yesus masih tergantung. Itu yang membuat saya tadi malam dan detik tadi saya menangis mengingat Yesus disalib. Jam 12 sampai jam 3 sore. Matahari menjadi gelap dan tirai bait suci terbelah di tengahnya. Sedangkan di Matius dikatakan, yang saya warna kuning 1, 2, 3. Dan lihatlah tabir di bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Dan bumi terguncang dan bukit-bukit batu terbelah. Perhatikan saudara, jam 12 siang sampai jam 3 sore yang terjadi apa? Gelap gulita. Saudara, kalau kita mempelajari apa arti gelap, itu tentang murkanya Tuhan. Itu marahnya Tuhan. Kalau kita baca di kitab Yesaya, Yehezkel, Amos 8 ayat 9, pada siang hari, waktu matahari terang, aku akan membuat gelap gulita. Itu adalah murkanya Tuhan. Jadi jam 12 sampai jam 3, murkanya Elohim sedang terjadi kepada Yesus Kristus, di mana Yesus saat itu harus dimurkai. Yang seharusnya kita dimurkai. Tapi selama gelap gulita itu murka Tuhan menyala-nyala. Murka Yahweh menyala-nyala kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Tapi dipikul, ditanggung oleh Yesus. Sehingga di atas kayu salib baru dia berkata, sudah selesai. Artinya murkanya yang menyala-nyala bagi saudara dan saya sudah selesai. Dan saat itulah tabir bait suci terbelah 2. Next. Saudara, kalau bicara tabir bait suci, saudara jangan ingat bait sucinya. Tabir bait suci yang dimaksud di sana adalah tubuh Yesus sendiri. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh darah Yesus, sekarang dengan penuh keberanian, kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus yang telah dibukakannya bagi kita melalui jalan yang baru, yang hidup, yang melintasi tabir. Siapa tabir itu? Tubuh Yesus Kristus sendiri. Tabir itu harus dibelah 2 supaya pemisah antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus tidak ada lagi. Tabir bait suci yang dimaksud adalah tubuh Yesus harus diremukkan. Karena tubuh Yesus itulah yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan manusia. Kok menjadi penghalang? Waktu disalib itu menjadi penghalang. Karena apa? Semua dosa kutuk kita Yesus pikul. Karena itulah murka Tuhan itu dituntaskan di tubuh Yesus. Katakan amin. Artinya apa? Tidak ada lagi penghalang itu. Tidak ada lagi penghambat itu. Karena tubuhnya telah diremukkan untuk saudara dan saya. Pak, apa maksudnya? Apa artinya? Apa maknanya? Tubuh Yesus diremukkan. Tabir bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Ingat saudara, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas kita robek, itu kekuatan manusia. Tapi kalau dari atas ke bawah, itu artinya Tuhan sendiri yang merobeknya. Tuhan sendiri yang mengoyaknya. Supaya apa? Tidak ada lagi penghalang antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Mari kita baca. 2 makna tirai bait suci terbelah.
Saudara pegang ayat ini. Karena itu, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah. Dari pembacaan ini, poin yang pertama, atau dua makna tirai bait suci terbelah. Yang pertama adalah the throne's access. Ada akses untuk ke tahta itu. Saudara, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, maka untuk masuk ke ruang Maha Kudus, jangankan jemaat, para imam pun tidak boleh masuk. Bahkan imam besar boleh masuk 1 tahun 1 kali. Jadi tidak ada akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Bahkan dikatakan siapa yang mendekat ke bait atau ke gunung Sinai, kaki gunung saja itu binatang meninggal, manusia meninggal. Betapa takutnya manusia bertemu dengan Tuhan. Betapa kudusnya gunung itu karena ada yang maha kudus di gunung itu. Betapa kudusnya ruang Maha Kudus itu sehingga manusia tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi penghalang itu telah dirobohkan. Akses untuk bertemu dengan Tuhan sangat terlalu mudah. Saudara, seandainya Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka saudara harus beribadah ke Israel. Bu Yanti siap beribadah ke Israel? Orang-orang Israel yang tertawan, mereka harus pulang hanya untuk beribadah ke Israel. Gereja YS Jakarta, Jalan Danau Indah Raya, Blok A1 nomor 8 saja, dekat dengan rumah sekitar Jakarta, sulit untuk beribadah. Tolong Bu Yanti di Sherlock ya. Kalau Yesus tidak mati, kita harus beribadah di Israel. Itu pun kita tidak boleh masuk ke bait suci. Harus diwakilkan oleh imam agung. Tapi sekarang, next. Belum, ya betul ini. Sekarang saudara, bukan ada akses untuk bertemu Tuhan, tapi yang lebih luar biasa lagi, Tuhan yang bertemu dengan kita. Dulu tidak ada jalan untuk Tuhan bertemu dengan kita. Karena yang dilihat adalah dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, kutuk kita. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan sendiri yang punya akses. Bukan saudara yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada saudara. Bukan saudara dan saya yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Katakan amin. Kalau dulu orang bertemu Tuhan harus di rumah, harus di bait suci. Sekarang tidak perlu. Yesus dapat ditemui di Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, dengan budaya Indonesia. Tidak perlu kita harus belajar bahasa Ibrani, baru Tuhan mengerti bahasa kita. Saudara harusnya tersenyum kalau mengerti bahasa saya ini. Tidak harus di seberang sana, harus belajar bahasa tertentu, baru Tuhan mengerti. Saudara menyembah Tuhan dengan bahasa Batak kah? Bahasa Tionghoa kah? Bahasa Dayak kah? Bahasa apa lagi? Manado kah? Jawa kah? Papua kah? Tuhan mengerti. Dan penyembahan saudara dan saya dengan beragam bahasa itu penyembahan yang sempurna. Tidak perlu pakai atribut Israel. Karena tabir itu telah dirobohkan. Tabir itu terbelah dua, yaitu tubuhnya. Jadi kita bebas dengan berpakaian, yang penting sopan. Tidak perlu harus pakai sorban kah? Tidak perlu pakai atribut-atribut yang Israel kah? Karena apa?
Bukan saudara yang cari Tuhan, Tuhan yang cari saudara. Waktu Petrus menyangkal Yesus, yang mencari Tuhan siapa? Yesus yang mengejar Petrus, bukan Petrus. Walaupun Petrus lari ke Jakarta sekarang. Petrus takut. Apa sih perbedaan Yudas Iskariot dengan Petrus? Pak, Yudas Iskariot jahat, dia menjual Yesus. Yes, Petrus juga jahat, dia menyangkal Yesus. Sama-sama jahat, gak ada bedanya. Masalahnya waktu itu Yudas Iskariot mati, Yesus belum bangkit, itu saja. Seandainya Yudas Iskariot tidak bunuh diri, lalu Yesus bangkit, saya jamin Yesus akan mengejar Yudas Iskariot dan memeluk dia. Seperti Yesus mengejar Petrus dan murid-murid yang lain. Yesus tidak pernah mengungkit lagi bagaimana cara Petrus menyangkal dia. Manusia kan kalau memaafkan diungkit-ungkit kesalahannya toh. Jangan diulangi lagi nak ya. Saya sebagai orang tua pasti dulu jangan diulangi lagi nak ya. Tapi Yesus enggak. Yesus langsung ngomong, Petrus, gembalakan domba-dombaku. Petrus, engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakan. Justru diberikan kepercayaan, tanggung jawab yang lebih lagi. Seharusnya Petrus dididik habis dulu, tapi Yesus tidak melakukan itu. Dia hanya bertanya, engkau mengasihi aku? Ya, gembalakan domba-dombaku. Waktu Paulus membunuh manusia, membunuh orang percaya, siapa yang mencari Paulus? Apakah Paulus yang mencari Tuhan atau Tuhan yang mencari Paulus? Tuhan yang mencari Paulus, betapa bejatnya Paulus. Saudara yang mendengar firman Tuhan ini secara online, baik nanti di YouTube. Sebejat apapun dosa saudara, Tuhan yang mengejarmu, Tuhan yang mencarimu, Tuhan yang akan memelukmu, Tuhan yang memberikan kesempatan bagimu. Jangan pernah saudara berkata, saya tidak layak. Saya tidak layak diberkati, dikasih Tuhan. Jika saudara berkata itu, saudara sedang menginjak-injak darah Yesus. Karena dia mati untuk manusia yang paling tidak layak. Supaya apa? Supaya di dalam Kristus tidak ada yang dapat kita banggakan. Semua karena anugerah. Katakan amin. Lihat. Kalau dulu orang takut menghampiri Tuhan. Di ayat ini, next. Di ayat ini dikatakan apa? Mari kita baca, 1, 2, 3. Karena itu marilah dengan penuh keberanian. Kenapa ditekankan ayat ini dengan penuh keberanian? Karena orang Israel takut bertemu Tuhan. Di kaki gunung saja mereka mati. Enggak mau. Tapi dengan kematinya Tuhan Yesus, kita harus datang ke tahta kasih karunia dengan keberanian. Jangan dengan ketakutan, jangan dengan kekhawatiran, jangan dengan kegelisahan. Siapapun saudara harus datang ke tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian. Katakan amin. Dampaknya apa? Coba lihat. Setelah kita menghampiri tahta kasih karunia, belum di atas. Ayat yang tadi. Supaya kita, saudara hitung ya, supaya kita memperoleh kemurahan, mendapatkan anugerah. Pemain keyboard boleh maju ke depan. Yang ketiga, pertolongan pada waktunya. Next, lihat. Setelah kita datang, banyak orang percaya datang ke Tuhan. Tuhan, aku layak enggak? Aku layak enggak? Aduh, saya belum baca firman lagi. Aduh, saya enggak berdoa. Aduh, saya jadwal asar, lupa lagi. Apa lagi? Saudara datang ke Tuhan terhakimi. Tapi dikatakan di sini, datanglah dengan keberanian. Karena apa? Kita memperoleh kemurahan. Kemurahan. Lebih dari hidup itu, yaitu kemurahan Tuhan, ada pada saudara. Habis itu apa lagi? Mendapatkan anugerah, grace. Semua karena anugerah.
Yang terakhir, menerima pertolongan siapapun saudara. Pasti menerima pertolongan Tuhan. Katakan pasti. Ada masalah yang tidak bisa saudara selesaikan. Datang dengan penuh keberanian. Saya pernah berdoa sambil mencucurkan air mata yang sangat deras. Lalu saya berkata, saya percaya Tuhan, ini yang akan terjadi dalam hidupku. Aku percaya, bukan meminta seperti orang yang ketakutan. Seperti hamba yang ketahuan mencuri. Maka kalau dia datang kepada tuannya, dia penuh ketakutan. Banyak orang Kristen seperti itu datang kepada Tuhan dengan penuh ketakutan, merasa tidak layak. Apa yang membuat saudara layak? Perbuatanmu tidak. Berpuluhan kali saya baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu tidak membuat saya lebih kudus dari saudara. Saya sudah menjalani 2 puasa 40 hari. Saya sudah menjalani puasa 3 hari 3 malam. Puasa apa semua saya jalani. Puluhan kali. Sampai hari ini masuk program lagi. YHS Jakarta baca firman Tuhan setiap hari 2 pasal. Puji Tuhan ada 16-17 orang yang mengikuti. Matius sampai Wahyu sudah selesai. Dan ini Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sudah masuk ke ulangan kita. Saya puluhan kali. Tidak berarti saya lebih kudus dengan saudara. Tidak berarti Tuhan lebih sayang kepada saya. Kita sama kudusnya di mata Tuhan. Kita sama-sama disayang Tuhan. Yang menjadi perbedaannya, saya tahu diri, saya ini dikasih dicintai Tuhan. Sehingga saya harus membaca firman Tuhan. Apakah saudara tahu kalau saudara dicintai Tuhan? Tahu saudara kalau dikasihi Tuhan? Mustahil kalau saudara berkata cinta kepada seseorang tapi saudara tidak pernah menelpon, WA. Minimal saudara pasti ada komunikasi setiap hari, katakan amin. Yang terakhir, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Terus, tidak tahukah kamu bahwa dua makna dari tirai bait suci terbelah 2. Yang kedua adalah the temple is us. Bait suci adalah kita. Saudara melihat bait suci itu bangunan termahal di dunia sampai detik ini. Kalau dirupiahkan tahun 2017 itu sekitar hampir 160 triliun rupiah. Bangunan bait suci. Tapi di bangunan bait suci yang begitu mewah dan megah, Tuhan tidak mau tinggal. Dan Tuhan berkata, tubuhmu bait suci. Tuhan tidak menghiraukan itu mau ribuan triliun, Tuhan tidak mau tinggal. Saudara, tubuh saudara yang saudara katakan saya tidak layak, justru Tuhan mau tinggal di tubuh seperti itu. Tempat ini tidak kudus. Ini biasa. Banyak orang tuh zaman dulu kalau mendekati mimbar, kayaknya takut sekali tuh. Karena menganggap ini mimbar ini, panggung ini kudus. Tidak ada bedanya ini dengan food court. Tidak ada bedanya dengan tempat parkiran sana. Tapi tempat ini kudus. Karena saudara yang melayani orang-orang kudus. Saudaralah yang kudus. Jadi melewati gereja, melewati altar, jangan saudara tunduk. Tapi sadari, saya orang kudus. Kok bisa orang kudus? Bait suci. Ada Roh Kudus. Bayangkan betapa kudusnya bait suci itu. Sehingga hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara bisa bayangkan betapa mahalnya tubuhmu. Betapa kudusnya tubuhmu. Itu mau dipergunakan untuk apa? Harus hal-hal yang kudus. Katakan amin. Pemain musik boleh maju ke depan. Next. Slide terakhir sama-sama kita baca.
Tetapi dia berdiam di dalam. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara tidak harus datang ke gereja doamu didengar. Kalau dulu, bahkan presiden pun mustahil mendatangi tempat kerja saudara. Mustahil mendatangi rumah saudara. Mustahil mendatangi hanya untuk bertemu dengan saudara. Tapi Tuhan, bukan saudara yang datang kepada Tuhan. Dia mendatangi saudara sampai ke rumah saudara. Sampai ke tempat tidur saudara, Tuhan mendatangi. Bukan karena kita penting, kita nggak penting. Kita debu. Bukan karena kita berharga menurut penilaian kita. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita.